Tahapan untuk mencapai makrifat bukan hanya berupa pengetahuan yang diperoleh dari hasil batin dan spiritual manusia saja. Namun dari pengalaman mereka melakukan sebuah laku ritual. Orang yang menempuh jalan tarikat tujuannya adalah untuk bisa mencapai kepada keridhaan Allah, ya, yang diibaratkan itu seperti seorang musafir atau seorang saleh. Ya, ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab saloka ini, ya, al-tariqoh, ya, atau untuk menempuh jalan tasawuf. Ya, terima kasih atas kebaikan sobat, ya. Semoga sobat selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali dengan Mbah Yati kali ini, ya, di Ruh Ilahi Channel yang selalu akan menyajikan amalan-amalan atau doa-doa serta berbagai informasi tentang ilmu-ilmu tauhid, ya, ilmu-ilmu tauhid dan hakikat tentunya. Mempelajari ilmu tarekat ini, ya, di Indonesia sering dinamakan dengan suluk. Dan untuk mencapai makrifat sebenarnya sudah ada dalam diri manusia itu sendiri, yaitu di kolbunya, di hati. Karena kolbu selain menjadi alat untuk merasa, namun juga merupakan alat untuk berpikir, ya. Bedanya kolbu dengan akal adalah jika akal itu tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, ya, sedang kolbu, ya, kolbu ini bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, cahaya Allah atau nur Allah, maka kolbu ini bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah, ya. Kolbu yang telah dibersihkan dari segala dosa dan maksiat, ya, melalui dengan dzikir, melalui dengan wirid yang secara teratur, rutin dan kontinuitas. Hal ini akan memunculkan ataupun dapat mengetahui rahasia-rahasia Allah. Nah, sobat Ruh Ilahi, perlu dipahami, ya, dalam mempelajari atau untuk mengenal ilmu tasawuf ini ada tahapan-tahapan untuk mencapai tingkat yang makrifat ini, ya, tingkat ke tingkat makrifat. Yaitu yang pertama yang perlu Anda pelajari, yaitu yang pertama Anda pahami, yaitu syariatnya. Syariat, ya, secara harfiah ini syariat itu seperti berarti berjalan yang lurus atau jalan yang seperti air terjun, ya, jatuhnya air terjun itu. Dalam konteks Islam, syariat pada awalnya berarti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya itu melalui rasul-rasulnya, ya, baik ketentuan mengenai perbuatan lahiriah, yaitu merupakan
seperti ibadah, seperti muamalah maupun batiniyah, ya, seperti akidah, akhlak, kemudian tasawuf, itu yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Syariat juga merupakan cara formal, ya, cara formal untuk melaksanakan sebuah peribadatan kepada Allah, ya, yang dirujuk ini oleh dari Al-Qur'an sebenarnya, ya, sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Ya, syariat ini diturunkan secara etimologis dari kata atau jalan yang maksudnya itu jalan yang membawa orang kepada Allah Sang Pencipta. Intinya syariat itu berisi tentang perintah agung, ya, perintah agung yang mengatur segala keadaan kehidupan, ya. Hukum sesuai dengan makna bahwa manusia itu, ya, manusia itu harus hidup seperti yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, maka muncullah syariat yang menjadi petunjuk bagi setiap tindakan manusia. Itu hal ini mencakup, ya, dari segala segi kehidupan, termasuk tata aturan, kemudian ketentuan-ketentuan ibadah, dan masih banyak lagi itu, ya. Jadi hari ini bukan menjelaskan tentang syariat itu, ya. Gini, syariat cuma untuk mengajarkan, ya, syariat juga, ya, yang akan mengajarkan kepada manusia agar mengetahui pengetahuan tentang baik dan buruknya jalan yang akan ditempuh. Itu terdapat di dalam ilmu syariat ini. Nah, kemudian yang harus kita tempuh selanjutnya yaitu yang kedua, itu mengenai tarekat, ya. Tarekat atau torekot. Ini mengenai kehidupan spiritual, ya. Ini di dalam kehidupan spiritual umat Islam itu disebutnya tarekat. Kebanyakan ini hanya berhenti pada syariat saja, ya. Padahal yang seharusnya kita usahakan untuk meningkatkan kualitas keimanan ke jenjang yang lebih tinggi atau jenjang berikutnya, itu harusnya kita mempelajari ilmu tarekat, ya. Karena tarekat ini juga memiliki arti yaitu jalan spiritual maupun untuk dari persaudaraan sufi, perkumpulan sufi, ya. Orang-orang sufi yang mempelajari ilmu tarekat ini. Dalam hal ini, ya, setiap pengamal tentunya memerlukan bimbingan oleh seorang guru yang biasa disebut mursyid ataupun syekh, bisa juga kiai, ya. Ini pengamal-pengamal tarekat, ya. Ini biasa kita namai atau kita sebut kalau pengamal tarekat itu seorang sufi, ya, pengamal sufi. Dan menurut istilahnya tasawuf sendiri, ya, tarekat ialah perjalanan khusus, ya, bagi para sufi tersebut yang menempuh jalan menuju Allah, ya. Perjalanan yang mengikuti jalur ataupun aturan-aturan yang ada melalui tahap dan berbagai seluk-beluknya tentunya, ya. Tarekat juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji kaitannya dengan pengamalan zikir, ya, pengamalan zikir kepada Allah dengan praktek
dalam beribadahnya dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Dan di dalam membahas tarekat ini biasanya seorang sufi itu membedakan antara hal kondisi spiritual dengan makom atau jenjang spiritual, ya. Kondisi spiritual yang masuk ke dalam hati itu sebagai sebuah anugerah, ya, dan karunia dari rahmat Allah yang tak terbatas. Itu diberikan kepada hamba-hambanya yang melakukan sebuah tarekat ini, ya. Kalau berhasil dengan ilmu tarekat ini akan menerima sebuah anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi spiritual tidak bisa dicapai melalui usaha, keinginan atau undangan, ya. Sebab kondisi spiritual itu datangnya tanpa diduga-duga dan perginya juga tanpa diduga-duga pula, ya. Sedangkan kalau sebutan makom itu dapat diperoleh ataupun dapat dicapai melalui upaya dan ketulusan sang penempuh jalan spiritual tersebut. Nah, di sini di dalam ilmu tasawuf ini menjelaskan bahwa di kalangan sufiah secara khusus dan secara rutin melakukan latihan olah jiwa ini, ya, dengan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian mereka mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, tentu dengan cara yaitu tadi memperbanyak berzikir dengan penuh keikhlasan, ya. Semata-mata zikir tersebut itu hanya diperuntukkan untuk Allah, ya. Zikir itu untuk Allah, bukan untuk sesuatu selain Allah, ya. Itu secara kasat mata, secara kita melakukannya itu kita semata-mata untuk bisa bertemu, untuk bisa bersatu secara ruhania dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari tarekat ini itu merupakan suatu jalan yang ditempuh, ya, jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Agung dengan berusaha sedekat-dekatnya, ya, atau agar kita bisa mendapatkan makom atau kedudukan yang harus ditempuh seorang hamba agar bisa, ya, bisa mencapai keharibaan Allah yang mempunyai sifat mahmudah, sifat yang sangat baik. Nah, dalam tingkatan ini, ya, bahwa dengan menghidupkan syariat itu sebagai amalan lahir atau amalan batin secara bersungguh-sungguh istiqomah untuk menguatkan keimanan di dalam hati kita. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini merupakan perjalanan spiritual. Sebaiknya tidak berhenti pada tarekat saja memang, ya. Kita meningkat lagi untuk mempelajari ilmu hakikat ini, ya. Yaitu sebuah acuan atau hakikat ini mengacu kepada makna yang terdalam dari praktek-praktek
ataupun bimbingan-bimbingan yang dibangun dalam syariat maupun tarekat. Nah, kalau kita sudah menguasai syariatnya, kemudian menguasai tarekatnya, kita meningkat kepada ilmu hakikat yang harus kita pahami ya. Karena istilah hakikat ini sebenarnya mengandung banyak sekali arti ya, antara lain itu sebuah kebenaran, kenyataan, keaslian, hakiki, yaitu kalau kita sebutnya bukan hiasan ya. Bukan hiasan, karena hal ini yang sesungguhnya. Sebenarnya itu nyata dan pasti. Nah, hakikat ini dalam artian kebenaran atau benar-benar Allah itu ada sebagai sumber suatu kebenaran, dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat juga merupakan suatu pengalaman langsung ya, dari kondisi mistis di dalam tasawuf dan pengalaman langsung ya, dari kehadiran Allah di dalam diri kita ya. Kehadiran Allah di dalam diri kita ya. Itu di dalam perjalanan menuju hakikat ya, di dalam perjalanan menuju hakikat ini orang memulainya dari dalam dirinya sendiri. Untuk mengenal Allah ini sebelumnya kita harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Siapa sebenarnya diri kita ini ya. Jadi sebelum kita meningkat untuk lebih mengenal kepada Allah, kenali diri kita sendiri. Siapa saya sebenarnya ini ya? Siapa aku sebenarnya ini? Seperti itu. Bagaimana caranya itu? Nah, kita harus tetap berjalan, berusaha untuk memahami siapakah sebenarnya diri ini ya. Sehingga ketika kita melihat alam semesta ini ya, alam semesta ini dengan seluruh keindahannya, seluruh tampilannya, semua itu hanyalah untuk menjadikan saksi dari pencarian diri pribadi ini. Nah, sobat roh ilahi ya, sekali lagi ini saya tekankan ya, apabila thariqat ini telah kita jalani dengan segenap kesungguhan dan selalu memegang teguh segala persyaratan, sobat akan menemukan apa itu hakikat. Ingat, setelah sobat itu menjalaninya dengan segenap kesungguhan, keikhlasan dan kemantapan, sobat tentu akan menemukan apa itu hakikat ya. Nah, untuk tingkatan yang selanjutnya yaitu tingkat keempat yang harus kita pahami yaitu makrifat ya. Setelah hakikat kita meningkat ke ilmu makrifat ya. Ilmu yang dipelajari yaitu ilmu makrifat perlu kita pahami dulu sobatku ya. Kita pahami dulu bahwa arti dari makrifat ini adalah sebuah pengetahuan atau pengalaman ya. Karena makrifat merupakan pengetahuan yang objeknya itu bukan hal-hal yang
bersifat dohir, bukan yang nyata, bukan dohir. Jadi bukan yang nyata. Akan tetapi lebih mendalam terhadap batinnya, pada ruhnya, dengan harus kita ketahui rahasianya tentunya. Hal ini ya didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat, ya, sanggup mengetahui hakikat dari ketuhanan. Dan hakikat itu satu, segala yang maujud berasal dari yang satu. Apa itu? Ya Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya bersumber dari sana, semuanya tercipta dari sana, atas kehendaknya, atas kuasanya, atas kun fayakunnya, maka terjadilah. Nah itu. Jadi manusia itu harus menyadari bahwa semua dan segala yang ada di alam ini, yang menciptakan, yang menggerakkan, ya hanya Allah Sang Maha Kuasa, Allah Sang Maha Esa. Nah, makrifat ini masuk di dalam ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis ataupun sunnah-sunnah Rasul, ya, yang tercermin di dalam praktek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah disampaikan atau diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menjelaskan bahwa makrifat itu beliau artikan dengan istilah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan ya, bahwa makrifat ini setinggi-tingginya tingkat yang dapat dicapai oleh seorang penganut sufi, ya, itu ilmu yang setinggi-tingginya oleh seorang sufi. Nah, ketahuilah sobatku, pengetahuan yang diperoleh dari makrifat itu lebih tinggi mutunya dari pengetahuan yang diperoleh dengan akal saja, ya. Tentunya pada tahap akhir, ya, pada tahap akhir dari semuanya tergantung juga pada kemurahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya bisa melakukan persiapan, ya, hanya bisa berusaha dengan cara membersihkan dirinya dari segala dosa, dari segala penyakit-penyakit jiwa, ataupun dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu usaha dari manusia, dan semuanya itu tergantung kepada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah akan memberikan anugerah berupa hidayah ataupun hakikat dari pengamalan itu atau tidak. Itu tergantung dari keikhlasan, keyakinan sang pengamal itu, ya. Baik sobat roh ilahi, amalkan ya setiap titik ilmu yang sudah Anda peroleh dan Anda pahami tentunya. Nah, ketika mengetahui ilmu itu benar,
maka cepatlah diamalkan. Cepatlah ya, harus diamalkan. Jangan pernah ya di dalam relung hati kita untuk menyediakan ruang untuk beralasan untuk tidak mengamalkan ilmu yang telah sobat-sobat semua pahami ya. Semua ilmu yang didapat dan dipahami jika tidak diamalkan itu maka tidak memiliki arti apapun ya. Tidak akan memiliki arti apapun apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitulah 4 hal yang telah saya bagikan ini ya. Semoga menjadikan pengetahuan dan pemahaman kita ya untuk meningkatkan kadar keimanan kita ya. Semakin berusaha untuk membersihkan jiwa kita agar bisa semakin dekat dengan yang Maha Agung, dengan yang Maha Tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla ya. Sobat roh ilahi ya, asal mulanya dari kehidupan, dari pengetahuan tentang alam semesta ini serta pengetahuan tentang kehidupan yang sejati, ini sobat bisa temukan di dalam 4 hal yang telah saya sampaikan tadi ya. 4 hal yang sudah saya jelaskan itu juga merupakan suatu cara untuk menempuh 5 kunci tahapan utama untuk menggapai ma'rifatullah ya, untuk menggapai ma'rifatullah. Nah, apa saja kunci untuk meraih dari ma'rifatullah itu ya? Masih ingin dilanjut? Masih sabar untuk melanjutkan inti dari pelajaran ini? Oke ya, siap. Nah, mari kita membahasnya satu persatu dari kunci-kunci tersebut ya. Dicatat, boleh dicatat ya, silahkan. Yang pertama yaitu dzikrullah. Ingat, dzikrullah. Karena dzikrullah ini merupakan amalan zikir yang dikerjakan secara terus-menerus dengan jumlah-jumlah tertentu dan waktu-waktu yang ditentukan. Tujuan dari berzikir ini untuk memusatkan perhatian kita. Ya, maksudnya apa? Ya, kita dalam mengerjakan suatu amalan, terutama amalan berzikir ini, namun di dalam keheningan jiwa, keheningan pikiran kita ya. Kegiatan yang kita kerjakan itu hanyalah untuk mengingat Allah saja dan menghapus ingatan-ingatan dari segala sesuatu selain Allah ya. Ketika kita berzikir, ketika kita sedang kholwat, itu jangan mengingat, apalagi mengingat keduniawian. Jangan. Kita hanya ingat satu, bahwa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Seseorang yang sudah bisa memusatkan perhatiannya untuk mengingat Allah, pasti ia akan menyadari adanya berbagai godaan-godaan yang akan muncul di dalam jiwa, di dalam pikirannya. Ketika kita berzikir, ketika kita sudah berniat dengan kesungguhan, dengan kemantapan, tapi adanya bisikan-bisikan dari
setan dan sejenisnya itu selalu ada, ya. Jadi kita harus bersiap, ya, harus kita ketahui hal itu. Mantapkan hati, mantapkan jiwa, tenangkan pikiran. Hanya satu yang kita ingat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memantapkan untuk melakukan pengamalan zikir, ya. Kemudian yang kedua ini sebuah kegiatan tafakur. Nah, kegiatan ini lebih mengutamakan perenungan ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Hal ini berfungsi sebagai pembuka atau awal dari proses sebuah meditasi, keheningan, ya. Ini awal, tafakur ini awal, ya. Intinya tafakur ini untuk merenungkan diri, merenungkan jiwa, merenungkan pikiran-pikiran, dan berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif agar pikiran kita menjadi bersih, menjadi selalu berpikir ke arah yang positif, ya. Karena kegiatan ini kita dituntut, ya, Anda itu dituntut untuk lebih fokus pada pikiran dan jiwa kita sendiri, jiwa-jiwa kita sendiri, ya, untuk menyatukan niat yang ikhlas serta untuk melepaskan segala bentuk nafsu duniawi. Nah, selanjutnya kita mengarah yang ketiga, ya. Mengarah yang ketiga itu kegiatan muraqabah, ya, yang memiliki makna saling berdekatan, ya, saling berdekatan. Maksudnya di sini itu ada dua pihak, ya, yang saling melindungi, saling berhubungan. Jadi sikap daripada Allah yang menjaga serta melindungi kita agar manusia di dalam hatinya juga selalu menjaga dan selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu intinya dari muraqabah ini. Kemudian yang keempat, kita harus mengenal muhasabah, ya. Muhasabah ini suatu kegiatan merupakan langkah kita untuk menyeimbangkan perhitungan atau ketepatan di dalam perhitungan. Maksudnya bagaimana, ya? Kita harus selalu memperhitungkan setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita, setiap pikiran kita. Itu harus kita perhitungkan untuk mengetahui bahwa Allah melalui malaikat-malaikatnya selalu mencatat apapun yang dilakukan manusia di dunia ini. Tidak akan ada yang terlewat dari pengamatan Allah, ya. Nah, pada tahap ini kita harus selalu mewaspadai yang namanya bujuk rayu dari setan, ya, agar kita tidak terseret atas bujukannya. Selanjutnya yang kelima ini, ya, udah cukup, ya, udah dicatat semuanya. Ya, mari kita lanjutkan. Ini yang kelima, kegiatan yang kelima ini yaitu wirid yang tadi dibahas di depan, ya. Wirid itu bukan hanya menyangkut atau mencakup doa-doa saja, ya, bukan hanya menyangkut doa-doa saja,
yang kita panjatkan secara berulang kepada Allah, tetapi juga merupakan suatu permohonan ampunan kehadirat Allah. Ya. Kita harus selalu memohon pengampunan itu. Karena kita selalu di setiap saat pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak. Kita kadang-kadang tidak tahu bahwasanya sesuatu perkataan itu yang kita lontarkan sebenarnya sebuah candaan, tetapi ada seseorang yang merasa sakit hatinya. Nah, itu hal yang seperti itu kita berbuat dosa kecil, tapi tetap saja kita tetap salah, ya. Karena kita tidak sengaja, walaupun kita tidak sengaja, tapi itu salah, ya. Karena itu di mata Allah itu tetap salah. Nah, jika kita bisa terus-menerus dalam mengawalkan wirid ini, maka seluruh ingatan kita akan terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu di dalam keadaan sendiri ataupun ketika kita di tengah-tengah orang banyak, tapi hati kita tetap berzikir, menyebut nama Allah. Kita memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah. Itulah zikir di dalam hati, ya. Nah, begitulah Sobat Ruh Ilahi, ya, yang telah saya sampaikan tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan untuk mencapai ma'rifatullah, ya, seperti keinginan sobat-sobat semua, ya, tentunya. Semoga apa yang telah saya bagikan ini, ya, ini bisa bermanfaat, ya. Semoga bisa bermanfaat dan sobat-sobat semua bisa mengamalkannya, ya, untuk keperluan kita sendiri, untuk keutamaan kita sendiri, ya. Salam sehat selalu dan sukses untuk semuanya, ya. Oke, sudah seperti itu, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.